Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang refrigerasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Intan Pratama, absen 19 dari kelas D4 TRPKB. Ukuran presentasi mesin refrigerasi. Ukuran presentasi sebuah mesin refrigerasi dapat diukur menggunakan beberapa parameter, salah satunya adalah koefisien prestasi atau COP atau Coefficient of Performance. COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi. Coefficient of Performance atau COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja mesin refrigerasi. COP Carnot atau Coefficient of Performance Carnot. Definisi. Koefisien prestasi Carnot atau COP Carnot adalah ukuran efisiensi ideal dari mesin refrigerasi. Mesin refrigerasi Carnot bekerja antara dua reservoir thermal atau panas dan dingin dan memberikan nilai maksimal teoritis untuk efisiensi refrigerasi. Rumus COP Carnot sama dengan TC per TH dikurangi TC. TC adalah suhu reservoir dingin dalam Kelvin dan TH adalah suhu reservoir panas dalam Kelvin. COP aktual. Definisi. Koefisien presentasi aktual atau COP aktual adalah ukuran efisiensi mesin refrigerasi yang digunakan di dunia nyata. COP aktual dapat berbeda-beda tergantung pada desain dan kondisi operasional mesin refrigerasi. Rumus COP aktual sama dengan panas yang dihapuskan per daya listrik yang digunakan. Efisiensi refrigerasi. Definisi. Mengukur sejauh mana mesin refrigerasi dapat menghapus panas dari ruangan atau benda yang didinginkan. Ini juga dapat dinyatakan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh mesin refrigerasi dengan panas yang diambil dari ruangan atau benda yang didinginkan. Rumus yaitu panas yang dihapuskan per kerja yang dihasilkan atau daya listrik yang digunakan. Superheat dan subcooled pada sistem refrigerasi kompresi uap. Superheat, superheat. Definisi. Superheat merujuk pada kondisi di mana refrigerant telah melewati titik jenuhnya dan masih memiliki energi panas tambahan. Pada saat ini, refrigerant berada dalam bentuk gas murni tanpa adanya fase cairnya. Superheat umumnya diukur dalam derajat temperatur di atas suhu jenuh. Pengaruh pada sistem kerja. Superheat dapat meningkatkan efisiensi siklus refrigerasi. Ini karena refrigerant superheat yang memasuki kompresor lebih mudah dikompresi, mengurangi risiko kerusakan pada kompresor, dan meningkatkan kapasitas pendinginan. Namun, superheat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan efisiensi karena peningkatan konsumsi energi kompresor. Subcooled. Definisi. Subcooled pada kondisi di mana refrigerant berada di bawah suhu jenuhnya. Artinya, refrigerant masih memiliki fase cair dalam campuran gas cairnya. Pada umumnya, suhu refrigerant pada kondisi subcooled diukur dalam derajat temperatur di bawah suhu jenuhnya. Pengaruh pada kinerja sistem. Subcooling biasanya menghasilkan peningkatan efisiensi siklus refrigerasi. Ini membantu mencegah pembentukan gelembung gas di dalam katup ekspansi yang dapat mengurangi efisiensi sistem dan menyebabkan fenomena flushing atau perubahan cepat dari fase cair ke gas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, rasio kompresi kapasitas pendinginan kalor dibuang di kondensasi kapasitas pemanasan dan kerja kompres. Rasio kompresi. Definisi. Perbandingan antara tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor dengan tekanan rendah pada awal siklus kompresi. Rasio ini biasanya diukur sebagai rasio tekanan pada saat kompresi dimulai pada titik masuk kompresor. Pengaruh pada sistem kerja. Rasio kompresi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi termodinamika sistem refrigerasi kompresi uap. Selanjutnya, efek refrigerasi. Definisi efek refrigerasi adalah jumlah panas yang dihapuskan dari ruang dingin atau benda yang didinginkan oleh siklus refrigerasi.
Pengaruh pada sistem yaitu parameter yang menunjukkan kemampuan sistem untuk memberikan pendinginan. Semakin besar efek refrigerasi, semakin baik sistem dalam memberikan pendinginan. Kapasitas pendinginan atau cooling capacity. Definisi kapasitas pendinginan adalah jumlah panas yang dapat dihapuskan dari ruang dingin dalam suatu periode siklus refrigerasi. Pengaruh pada sistem kerja. Kapasitas pendinginan menunjukkan seberapa besar beban pendinginan yang dapat ditangani oleh sistem. Selanjutnya, kalor dibuang di kondensor. Definisi jumlah panas yang dibuang dari sistem pada kondensor yaitu bagian dari siklus di mana refrigeran melepaskan panas yang diambil dari ruang dingin atau benda yang didinginkan. Pengaruhnya, kalor yang dibuang di kondensor berkaitan dengan efisiensi jumlah panas yang dibuang. Selanjutnya, kapasitas pemanasan. Definisi kapasitas pemanasan adalah kemampuan sistem untuk menyediakan panas yang seringkali diperlukan dalam sistem pemanas atau pompa panas. Pengaruh pada sistem yaitu jika sistem dapat berfungsi sebagai pemanas tambahan sebagai contoh dalam pompa panas, kapasitas pemanasan air menjadi parameter yang signifikan. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem refrigerasi kompresi. Yang pertama, tekanan kerja berlebih. Yang kedua, kekurangan refrigeran. Yang ketiga, non-kondensabel gas dalam sistem. Yang keempat, peningkatan temperatur lingkungan. Yang kelima, tekanan evaporasi berkurang. Fungsi dari kompresor. Kompresor adalah salah satu komponen kunci dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Fungsi utamanya yaitu mengkonversi refrigeran dari fase uap atau gas ke fase cairan dengan meningkatkan tekanan dan temperaturnya. Berikut adalah fungsi utama kompresor dalam refrigerasi. Yang pertama, kompresi gas. Yang kedua, meningkatkan tekanan. Yang ketiga, meningkatkan temperatur. Yang keempat, mempertahankan aliran. Yang kelima, memberikan daya pada sistem. Yang keenam, menyebabkan peningkatan energi. Yang ketujuh, menjaga aliran satu arah. Jenis-jenis kompresor. Yang pertama, kompresor piston. Yang kedua, kompresor scroll. Yang ketiga, kompresor putar. Yang keempat, kompresor scroll putar. Yang kelima, kompresor sentrifugal. Yang keenam, kompresor skrup. Yang ketujuh, kompresor putar tunggal. Yang kedelapan, kompresor vortex. Prinsip kerja kompresor. Prinsip kerja kompresor yaitu ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah katup atau kompresor. Piston displacement adalah istilah yang merujuk pada volume total yang dipindahkan oleh piston pada setiap putaran dalam kompresor piston. Pada sistem refrigerasi kompresi uap, menggambarkan kapasitas kompresor yang membantu dalam menentukan seberapa banyak refrigeran yang dihisap dan dikompresi dalam satu siklus kerja. Efisiensi volumetrik, yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kompresor dapat memindahkan volume gas refrigeran secara efisien selama satu siklus kerja. Clearance faktor dari kompresi. Clearance faktor atau faktor clearance adalah parameter yang digunakan untuk menggambarkan volume mati atau ruang kosong dalam silinder kompresor piston. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.